bagaimana mereka paham tentang anak-anak mereka. Artinya ya bari bergaul ya kan. Watak-watuknya itu udah pasti tahu semua gitu. Udah tahu pasti semua watak-watuknya. Kenapa? Karena lahir sejak kecil sampai tua. Ajaan pertama selalu begini nih. Qala berkata Saleh, ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuhu. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sembahlah Allah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Jangan menyembah yang lain-lain. Jadi jangan yang lain. Kenapa ya? Karena memang penyembahan itu tidak hanya dalam bentuk membungkuk di depan patung, tapi penyembahan memberikan seluruh konsentrasi konsentrasi hidupnya, kemudian seluruh potensi hidupnya, baik harta, tenaga, pikiran, waktu kepada itu, gitulah, kepada yang disukai. Berarti kan tidak hanya patung, gitu. Ini menunjukkan bahwa menyembah Allah itu tidak bisa disebutkan dengan yang lain. Allah lah yang huwa angsha'akum minal adi wasta'marakum fiha. Allah yang memberi kamu, menciptakan kamu dari tanah, sehingga Dia yang paling berhak untuk kamu sembah itu Dia, bukan yang lain. Juga diberikan tugas atau hak kewajiban untuk memakmurkan bumi itu. Memakmurkan. Wasta'marakum fiha. Maka fastaghfiru. Maka mohonlah ampun kamu kepadanya. Summa tubu ilahi. Kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Tuhanku. Summa tubu ilahi. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguhnya Tuhanku sangatlah dekat memberi pengabulan doa. Qalu ya Salihu, wahai Saleh. Kata si siapa? Umatnya ini. Wahai Saleh, gini. Kamu itu sebelum datang ini, memang sejak dulu kami berharap sekali akan datangnya orang yang akan memimpin kami, menolong kami. Pokoknya harapan lah, harapan leader yang nanti menuntun kami kepada kejayaan bangsa inilah. Juga akan membina kami dengan petunjuk-petunjuk. Kamu adalah marjuan, seorang yang sangat kita harapkan. Kami memang berharap sosok leader, kalau sekarang mungkin Satrio Piningit, ya kan? Nah itu. Atau kalau orang Syiah menunggu imam ke-12. Nah, atau kalau orang Jawa katanya ada Satrio Piningit. Kalau kita ini Imam Mahdi. Nah, ya kan? Banyak di beberapa agama maupun sekte dan firqah itu tokoh yang sedang ditunggu di akhir zaman itu. Pada saat itu di kaum Tsamud juga gitu. Kami dulu memang sangat berharap menuju jalannya benar itu. Tapi ya nggak kayak kamu juga, Kale. Gitu kan mungkin ya kan.
Tapi nggak kayak kamu ya, oh, masa kamu jadi kami ya, nggak kamu lah gimana? Kamu tuh siapa, Les? Soleh. Kamu itu cuma, kalau guru SMA masih mending. Kamu itu apa kamu itu? Masih mending. Sarjana enggak. Kan gitu ya. Kalau sarjana tapi nggak dipakai itu masih mending. Pernah kuliah lah gitu. Tapi kalau ini sarjana ya enggak. Apa? Pernah mondok ya enggak. Bangsawan ya enggak. Punya harta ya enggak. Secara perejengan fisikmu juga enggak. Terus, lah gimana? Dalam kriteria kami itu, yang namanya nanti pemimpin, leader, dan sebagainya itu ya minimal dari kasta tinggi lah, turunan syekh apa ulama mana lah gitu loh. Kalau nggak turunan nabi ya gitu. Atau kalaupun enggak ya dia punya kelebihan harta gitu. Atau kalau enggak ya dia punya viral kekuasaan, ulama terkenal gitu. Nah kamu ini hanya penggembala, enggak punya kelebihan apa-apa. Kayak gimana tuh? Yang disampaikan kepada Nabi Nuh gitu. Itu wa mana roh? Kami tidak melihat kamu itu punya kerugian ke apa kelebihan apapun loh Nuh dibanding kami itu. Wa mana roh alik lakum alaina min fadli. Wa mana roh alaikum wa mana roh lakum alaina min fadli. Dan kami tidak melihat kamu itu dibanding kami itu punya kelebihan. Itu. Maka apalagi kemudian ya meski sebelum ini qabla ini kamu apalagi kemudian atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apalagi kemudian ajaan pertama kamu itu melarang kami untuk menyembah apa yang sudah disembah oleh nenek moyang kami. Kamu mau merubah hal yang paling fondamen, hal yang paling mendasar di masyarakat kami. Gimana kamu itu? Sehingga tidak hanya mau meluruskan bagaimana cara beri, tidaknya tapi kamu mau merubah Tuhan kami. Siapa yang kami sembah? Apa yang sudah ratusan tahun diajarkan oleh para leluhur nenek moyang dan para guru-guru kiai-kiai kami, pemuka agama kami istilahnya gitu. Maka nggak mungkin lah. Weses wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Sudah, sungguh kami ini berada dalam keraguan. Kenapa kok masih ragu? Ya sebenarnya sedikit dalam hati mereka itu ada apa ya, meski sedikit sesedikit apapun untuk membenarkan ajaran nabi-nabi itu ada. Karena memang ajaran para nabi itu kan ya logis, sesuai fakta, mudah dipahami, nyembah Allah jelas ya. Tapi ya tetap aja ada keraguan yang lebih besar ya. Qala ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansurim minallah in asaituhu. Terus gini, aku bukti punya apa ya, tanda-tanda lah bahwa aku ini utusan Tuhan, dan bukti itu dari Allah, dari min rabbi. Aku juga diberikan rahmat, tapi kamu mengajak aku untuk menyembah apa yang kamu sembah. Lalu terus jika aku mendurhakai Allah dengan cara berpaling dari Allah lalu ikut nyembah seperti yang kamu sembah, artinya in itu jika aku kemudian mendurhakai Allah, terus famai yang suruni min Allah, siapa yang akan nolong aku dari Allah nanti? Ya kan? Siapa? Tidak ada. Kalau aku tidak nuruti kamu, aku tidak mau menyembah patung-patung yang kamu sembah, lalu kamu misalnya murka padaku, mau membunuhku dan sebagainya, aku masih bisa minta tolong Allah. Bisa. Tapi kalau Allah nanti yang murka kepadaku karena aku nuruti kamu,
Siapa yang bisa menolongku dari Allah? Itu. Maka kata Nabi Nuh, wahai kaumku, ya sudah, sekarang terserah kamu. Ini naqatullah. Qaumi wahai kaumku, hadhihi naqatullah. Ini ada untanya Allah yang memang khusus. Jadi unta ini keluar dari apa? Unta ini keluar dari batu. Kurang mukjizat gimana? Seekor unta bukan dilahirkan oleh induknya, tapi dilahirkan oleh batu. Di sini ada unta naqatullahi yang bisa kamu pakai seperti yang kamu inginkan, adanya bukti kebenaran ajaranku. Naqatullahi lakum ini bagi kalian. Tapi unta itu jangan ngapain. Biarkan dia minum dan makan di buminya Allah. Jangan diganggu. Jangan biarkan aja. Katanya di situ. Biarkan dia makan dan minum. Itu toh di buminya Allah. Kan gitu. Jadi nanti kalau kamu nanti sampai mengganggu dia, bahaya kamu. Ya. Fadaruha takul fil ardi. Maka biarkan dia makan di bumi Allah. Takul fi ardillah. Wala tamassuha bisu'in. Dan jangan kamu coba-coba untuk mengganggunya dengan bisu'in, dengan gangguan. Karena itu akan fayakhudakum azabum qarib. Itu akan membuat kamu nanti disiksa dan secara untuk dekat. Di situ dulu bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa memang kebenaran itu disembunyikan di mata manusia, ya. Di mata manusia kayak gini kan, Nabi Soleh kemarin, Nabi Hud kemarin lagi, Nabi Musa dan seterusnya, Nabi itu menghadapi logika-logika yang dipasang setan itu seolah-olah pendudukan umat itu benar, ya. Benar, padahal ya itu tadi alasan yang dipakai itu hanya alasan manusiawi. Nah, ini yang harus kita teguhkan dulu. Kenapa kok alasan manusiawi kamu pakai untuk menantang perintah-perintah ilahi? Karena harusnya kita itu ya ketika ada perintah ya tidak ada pilihan lain kecuali stamina. Oke, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat-ayat tadi itu Gus yang dibahas, ini kalau kita ambil ini apa Gus kira-kira terkait Samiri. Nah, apakah Samiri itu merupakan masa kecilnya atau masa remajanya Dajjal, Gus? Ya, nama lain Samiri. Jadi, saya tertarik untuk menjawab yang pertama ya. Ya, berarti kalau apa yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi di masa sekarang ya begitu sama ya, artinya jika memang Allah menurunkan mujadidnya, mujadid sang pembaharu itu yang dijanjikan Allah, dijanjikan Rasulullah akan datang tiap 100 tahun. Orang berpikir mungkin mujadid itu kriterianya adalah tokoh yang terkenal, ganteng, tinggi besar, hidungnya mancung, gitu kan.
keturunannya Pak Sukri atau siapa gitu kan, yang memang ya keturunan orang yang memang layak lah gitu, dan dia tinggal di kota besar yang memang ya terkenal lah. Bayangannya kan begitu, atau orang Timur Tengah dan sebagainya itu. Bayangannya begitu. Gitu. Tapi kalau ternyata Allah menciptakan sang mujadid itu, sang pembaharu yang dijanjikan Allah akan datang 100 tahun sekali itu, kalau dia Allah menciptakan misalnya dari seorang penggembala di desa yang terpelosok, emang kenapa? Apa kita untuk menolak? Penolakan umat terdahulu itu karena lancang membuat kriteria yang siapa yang layak diutus Allah. Itu. Makanya Tolut, panglima perangnya Bani Israel waktu melawan Jalut, itu juga pertama ditolak. Mereka kan ingin, ya Allah berikan kepada kami raja yang bisa menuntun kami untuk memerangi kaumnya Jalut. Lalu lewat nabinya saat itu, wallahu alam nama nabinya siapa, itu disampaikan bahwa ini loh yang dipilih Allah di Tolut. Enggak ada yang mau. Siapa dia? Enggak punya kelebihan harta apapun di antara kami kok. Siapa Nuh? Sama Allah kemudian diberikan tambahan kekuatan. Nah, tetapi toh orang ya nggak sesuai kriteria gitu. Nggak sesuai kriteria. Dan hampir selalu begitu. Maka yang bisa kita tarik sekarang ini, jangan gampang menetapkan kriteria siapa yang mendapat petunjuk atau siapa yang akan bisa menjadi pemimpin kita di akhirat nanti, itu hanya terpancang pada asalkan dia viral, terkenal, dan sebagainya. Tapi bagaimana melihatnya sebagai yang paling konsisten dalam memberikan teladan, kesucian hati, kesemiripan, meskipun tidak bisa mirip 100% ya, dengan apa yang ajar teladan oleh Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Nah ini, yang kesalahan ini karena apa ya, membiarkan kriteria liar itu membatasi kriterianya Allah. Nah, kalau Allah misalnya memilih dari cuma seorang pengembala, terserah Allah, itu milik Allah sendiri. Nah, kita saja yang harus hati-hati sekarang ini supaya lebih teliti sebelum membeli, lebih disiplin di dalam menyeleksi mereka-mereka supaya tidak menyesal nanti di akhirat. Tentang apakah Samir itu cikal bakal dajjal, wallahu alam ya. Allah alam. Oke, ada lagi? Pak itu kemarin mau tanya apa itu? Silakan. Ekonominya belum nyala, Pak. Oh, menziarahi para wali-wali itu apa termasuk hukumnya sunnah apa kalau wajib ya tidak. Lalu para nabi-nabi kok tidak ada makamnya ya. Terus siapa apa tidak ada apa sunnah untuk menziarahi makam nabi-nabi yang terdahulu gitu. Jadi, Gimana? ya, kalau untuk ziarah, itu dulu memang hadisnya itu Rasulullah bersabda, dulu aku melarang kalian menziarahi kubur. Tapi sekarang telah diizinkan, kamu berziarahlah kamu. Rasulullah sendiri pernah terlihat menziarahi makam ibunya. Walaupun ketika izin untuk mendoakan ibunya dilarang sama Allah, tapi intinya ziarah itu boleh untuk 3 tujuan. Satu adalah mendoakan si ahlu kubur ini. Tentu yang bisa didoakan adalah yang nyambung dari sisi ke husnul khotimahannya. Kalau dia wafat husnul khotimah ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk dzikrul maut, ingat mati. Bahwa sebentar lagi aku juga akan dikubur. Lalu tujuan ketiga adalah berdoa kepada Allah. Bukan berdoa pada kubur lah ya. Berdoa kepada Allah. Ya Allah berikanlah kami keimanan, keislaman, dan kekuatan dalam berdakwah sebagaimana
almarhum ini ya Allah. Dia mintanya pada Allah. Gitu. Nah, tentu minta kepada Allah itu dalam konteks ziarah itu tidak boleh diselewengkan kemudian minta kepada ahli kubur. Jadi ziarah itu hanya sebatas itu. Nah, kalau kemudian ziarah tapi melenceng minta ke kubur, nah ini yang sebenarnya tidak dibolehkan di dalam. Tapi kalau ziarah dulunya tidak boleh, kenapa? Karena makam itu masih banyak orang yang non-muslim. Tapi ketika di masa Rasulullah itu makam itu sudah banyak yang muslim, maka Rasulullah mempersilahkan untuk berziarah. Saya sendiri berziarah ya, tapi ya tidak dibatasi waktu tertentu. Silakan, ada lagi? Izin tanya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Semakin menjelaskan kepada kita bagaimana kita di dalam mengabdi kepada Allah SWT. Semoga kita diterima, semoga tarawih kita diterima, semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima, kemudian diampuni semua dosa-dosa kita sehingga wafat dalam keadaan muslim. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Amin. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahumma rabbana fala wa ba'd. Amin. Rabbana wa la taj'alna min qawmi zalimin. Allahumma fa'al darajatana fid dunya. Amin ya Rabbi. Mana mana faktubna ma syahidin la tujib qalbana. Amin. Anta wa la nafsan wa ghafran wa amin. Anta wa la nafsan wa ghafran wa amin. Ya Rabbi min syaitan wa amin. Wa naj'alna muslimin wa qadatan wa amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma bil Quran manjana imaman wa nuran Allah waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.